Yo, balik lagi bareng gua, Morning Star. Star. Nah, bosan gak sih main Minecraft survival terus? Nah, tenang aja, kali ini gue bakal bawain ya 5 add-on yang bakal ngubah dunia Minecraft kalian jadi kayak anime isekai, lengkap sama sihir, monster, dan senjata legendaris cuy. Nah, penasaran kan? Oke, langsung aja kita ke pembahasannya. Nah, tapi sebelum itu, klik like dan subscribe dulu dong, biar gue makin smart konten dan terus bagi-bagi add-on keren buat kalian. Nah, oke, kita langsung aja masuk ke add-on yang pertama cuy. Nah, add-on pertama bernama Universal Craft ya. Di add-on ini kalian bakal main kumpulan karakter dari berbagai anime sekaligus. Nah, kalian bisa pakai skill-skill keren transformasi ke karakter yang disediain ya di dalam add-onnya. Dan semuanya punya combat yang super realistis, bahkan ada bos-bos kuat yang siap kalian tantang. Oke, kita lanjut ke showcase-nya cuy. Ya oke, kita lanjut ke cara transform dan pakai skillnya cuy. Di Universal Craft ini ada lebih dari 11 karakter ya. Mulai dari Invisible, Sukuna, Kara, Tatsumaki, Heian, Sukuna, Tangan 4, dan Griffith. Dan juga sisanya tuh. Nah, sekarang gue contohin ya cara transformnya. Nah, gue bakal pilih karakter Invisible kayaknya. Nah, oke, cara berubahnya simple banget ya. Nah, kalian tinggal klik aja, tinggal klik kanan ya sambil pegang itemnya cuy. Dan voila, langsung berubah cuy. Nah, di mode ini kalian dapat 4 skill utama ya. Nah, ada ultimate dan juga dash juga. Nah, untuk cara pakai skillnya, nah kalian lihat tuh di hotbar ya. Nah, kalian tinggal klik aja tuh angkanya. Gambar api itu adalah ultimate ya, dan juga dashnya cuy. Nah, kalian tinggal klik aja cuy, dan skill kalian bisa dipakai ya. Nah, oke, kita bakal coba untuk ultimate-nya ya. Nah, untuk ultimate cara pakainya beda ya. Nah, kalau skill biasa kalian tinggal klik 1 kali aja, dan kalau ultimate kalian tinggal klik 2 kali ya guys ya. Buset, keren banget coy. Ini pasti sakit banget ya. Ya, ini dia untuk basic attack-nya cuy. Kalian tinggal klik attack aja ya. Ya, kalian juga bisa lari dan juga ngedas cuy. Nah, ini pasif ya. Nah, gitu guys. Kalian lari dan juga loncat. Nah, kalian juga bisa loncat tinggi dengan cara klik loncat 2 kali cuy. Nah, kalian bisa komboin tuh. Nah, oke, kita lanjut untuk ke review bosnya cuy. Nah, sekarang kita masuk ke bagian bosnya ya. Nah, di add-on ini ada 6 bos kuat ya, yaitu ada Heian Sukuna, Yuji yang dimasukin Sukuna, Gojo, Invisible, Tatsumaki, dan juga Speechless ya. Yang tak kenapa mirip banget itu sama Mr. Beast, anjir, kocak banget sumpah. Oke, gue bakal coba ya. Aduh, si Gojo lawan Invisible ya. Ya, oke, itu dia ya. Battle-nya keren banget coy. Animasinya realistis, particle skillnya juga niat parah sih. Itu ini cocok buat PvP sih bareng teman kalian, atau kalian bisa tantang semua bosnya dan buktiin siapa yang paling terkuat coy. Siapa sih yang gak kenal add-on satu ini? Pasti kalian sering lihat di konten kreator RP. Yap, ini dia BL Brutal Legend. Dan itu ini ringan banget ya, cuma sekitar 15 MB. Dan di HP RAM 2 pun borg ya 100% cuy. Nah, senjata-senjata legendnya super lengkap ya. Armor juga udah gue tambahin, jadi udah paket komplit banget cuy. Dan yang paling penting ini udah versi paling update, jadi fitur dan skillnya udah yang terbaru semua ya. Oke, tanpa lama-lama kita langsung aja ke showcase senjata dan cara pakai skillnya cuy. Oke, lanjut ke showcase senjata dan skillnya. Nah, seperti yang kalian lihat, senjata legend dan armor di add-on ini banyak banget dan lengkap parah. Karena kebanyakan ya, gak mungkin gue bahas satu-satu di video ini, jadi kalian bisa coba sendiri nanti. Nah, sekarang gue contohin ya salah satu senjata yang udah gue pilih, yaitu Sword Restriction, dan udah pakai armornya juga ya tentunya. Nah, keren banget kan, detail pixel dan modelnya realistis banget ya. Nah, oke, kita lanjut cara ngaktifin skillnya. Nah, untuk basic attack-nya seperti ini ya. Keren banget sih, ada aura-aura hitam gitu ya guys ya. Ya, oke, skill 1, kalian klik jongkok 2 kali, nanti bakal keluar tombak ya, yang terbang dan ngelok target kalian. Nah, skill 2, klik tombol ini, gua kasih
sih namanya ini. Dan tahan ya, bakal muncul aura Kerberos cuy, yang ras musuh di depan ya. Ini keren parah sih. Nah, skill ketiga, nah kalian jongkok terus tahan tombol itu ya, gue nggak tahu, lupa namanya. Nah, nanti kalian bakal ngelakuin backstep ya, serangan kalian jadi backstep gitu, dan ada spinner gitu ke depan ya guys ya, kayak shuriken gitu. Nah, skill 4, kalian jongkok terus tahan tombol serang ya, nanti karakter kalian akan melompat ya dan rolling ke depan coy. Dan itu mantap banget sih. Dan serunya semua skill ini bisa kalian combo ya, bikin damage kalian jauh lebih brutal coy, seperti namanya, Brutal Legend. Nah, cara aktif skill dan senjata lainnya juga sama ya seperti ini. Makanya addon ini cocok banget buat tema video isekai, karena pasti ada senjata-senjata legendaris coy. Kalau ngomongin isekai pasti identik kan sama monster-monster raksasa. Nah, ini dia addon Kaiju Craft, dan sumpah sayang banget sih kalau kalian lewatin. Addon ini penuh dengan monster abnormal berukuran raksasa dengan mekanik dan efek yang animasinya gila banget, semuanya kelihatan hidup dan badass parah. Vibe-nya bener-bener kayak akhir dunia deh. Yang bikin makin keren, kalian juga bisa berubah jadi kaiju sendiri. Jadi pengalaman mainnya bakal brutal dan juga seru. Oke, sekarang gue bakal showcase beberapa kaiju plus item-item spesial yang bisa kalian pakai di add-on ini. Di add-on Kaiju Craft ini total ada 10 kaiju ya, dan masing-masing punya kemampuan serta mekanik yang unik ya. Bahkan kalian juga bisa berubah jadi kaiju. Jadi makin kerasa tuh vibes isekai akhir dunia coy. Sekarang gue bakal coba ya showcase satu kaiju aja ya, yaitu Wither Ghidorah coy. Beuh. Ini bener kayak monster terakhir coy. Ngeri banget dia. Nah, untuk jadi kaiju pertama kalian harus crafting DNA-nya dulu ya. Di crafting table udah lengkap semua kok resepnya, jadi gampang banget ya buat nyari bahannya. Nah, contohnya di sini gue mau bikin DNA Warden ya, karena gue pengen summon Warden Godzilla coy. Kalian butuh DNA Warden ya sebagai bahan utamanya. Setelah kalian berhasil crafting DNA-nya, kalian harus craft bahan tambahan buat ritual summonnya. Kalau semua bahan udah terkumpul, barulah kalian bisa bikin telur kaiju coy. Tapi ingat ya, ini belum selesai. Nah, kita masuk ke step berikutnya. Nah, step terakhir yang paling penting adalah kalian harus punya yang namanya kaiju controller. Nah, ini alat wajib ya. Kalau gak punya, kalian gak bakal bisa merasuki kaijunya. Semua kaiju bisa kalian kendalin ya pakai alat ini. Nah, setelah kalian summon kaiju yang udah kalian craft tadi, cepet ya pukul kaiju itu ya pakai kontrolernya, soalnya kalau kelamaan dia bisa kabur coy. Nah, kalau muncul tulisan kontrol itu tandanya kalian berhasil ya. Nah, lalu kalian tinggal tekan ya tombol ini coy. Jujur tahu anjir nomor tombolnya apa jir? Yang tahu komen ya. Ini soalnya kesal banget coy. Dan lah, kalian berhasil menjadi kaiju coy, siap menghancurkan rumah Fukufaka. Ya, ini nih, isekai tanpa sihir itu ibarat dunia tanpa fisika. Dan di addon ini kalian bisa menggunakan sihir dari berbagai elemental dengan pilihan spell yang sangat variatif. Addon ini juga ringan banget, tapi bikin dunia Minecraft kalian berasa kayak dunia anime beneran. Detail sihirnya halus, animasinya smooth parah, dan intinya keren banget cuy. Asli ini gak bakal ngebosenin sih, karena spell dan sistem elemen kompleks. Nanti gue bakal jelasin step by stepnya plus peringkat crafting biar kalian gampang banget paham ya. Oke, langsung aja kita lanjut ke cara craftnya cuy. Untuk bisa pakai sihir ada 3 tahapan dasar yang harus kalian ikuti. Nah, yang pertama adalah belajar spell. Kedua, membuat buku sihir. Dan yang ketiga, menggabungkan spell dan buku sihirnya ya, agar sihirnya bisa digunain coy. Nah, tahap pertama kita bakal belajar cara membuat spell. Untuk mulai, kalian butuh yang namanya Magic Learning Station. Nah, di tempat inilah kalian bisa nge-craft ya spell dari berbagai elemental. Tapi sebelum bikin spell, ada bahan dasar yang penting banget yang wajib kalian punya, yaitu Magic Essence. Nah, essence ini bisa kalian craft dari Soul Sand, Flint, dan Glowstone Dust. Nah, nanti item ini bisa kalian kombinasikan buat membuka berbagai elemental, seperti yang ada di gambar. Sebagian besar bahannya untuk membuat Magic Essence itu dari item default ya, dari Minecraft. Tapi ada 2 item baru yang juga jadi bahan penting buat pembuatan spell. Nah, yang pertama adalah Frosted Bone. Nah, bisa kalian dapatin ya dari Draw
mob stray ya yang kalian kill yang ada di bioma salju cuy. Nah dropnya gampang banget ya, jadi kalian gak bakal kesusahan ya buat dapetinnya. Nah yang kedua adalah Electro Charge Bone. Nah kalian bisa dapetin dari Charge Skeleton. Nah ini itu mob baru ya. Nah tapi kalian bisa spawn sih sama skeleton biasa yang kalian samber ya pakai petir cuy, dan bakal berubah jadi Electro Charge Bone. Tapi hati-hati ya karena Charge Skeleton bisa main petir juga. Ya setelah kalian tahu semua bahan-bahannya, sekarang kalian bisa langsung craft spellnya ya di Magic Cloning Station. Dia tinggal sesuaiin aja material yang dibutuhkan buat spell yang kalian mau. Dia untuk contoh gue bakal ambil spell explosion ya. Dia oke, sekarang kita udah dapat gulungan mantranya cuy. Nah sekarang kita masuk ke tahap yang kedua. Nah di tahap ini kita bakal bikin buku sihirnya ya. Kan butuh yang namanya lapis. Nah tinggal upgrade aja bukunya, dan buku ini bisa di up terus ya. Ada urutan levelnya, yang penting lapis kalian ada banyak. Nah setiap buku punya status masing-masing. Kalian bisa cek infonya dengan klik ikon buku di atas. Nah di sebelahnya ada menu statnya juga ya. Dan di sini kalian juga bisa perkuat serangan sihir kalian dengan klik tanda tambah. Pakai poin yang juga berasal dari lapis juga. Dan tapi fokus utama kalian adalah soul capacity, biar mana kalian makin besar gitu, dan bisa pakai lebih banyak sihir karena setiap spell mana kalian ngurang ya, dan juga cooldownnya agak lama gitu. Dan ini dia untuk bagian mana ya. Sekarang kita masuk ke tahap ketiga, menggabungkan spell dan juga buku sihirnya. Dan untuk proses ini kalian butuh spell binding table. Dia tinggal masukin buku sihir dan scroll spellnya yang kalian punya ke slot di atas ya. Dan bam, akhirnya spellnya masuk ya ke dalam buku tuh, kalian bisa lihat sendiri. Awalnya slot kita kan cuma satu nih, dan yang lain masih kekunci kan untuk slotnya. Dan untuk nambah slot kalian butuh item khusus ya. Dia namanya itu adalah magic paper. Dia resepnya itu pakai paper biasa, Amnesty dan juga glowing coy. Nah oke, sekarang kita tambah slotnya, dan berhasil ya nambah jadi 2 spell ya slotnya. Nah dan nanti kalian bisa tambah lagi ya sesuai dengan level buku kalian coy. Nah kita masuk ke tahap terakhir, tentu kalian butuh alat sihir. Nah yaitu tongkatnya. Nah di addon ini ada 3 jenis ya. Nah ada wand, ada spell sword, dan juga ada staff ya. Dan masing-masing punya kemampuan dan gaya bermain yang berbeda. Oke kalau gitu kita lanjut ke cara pakai skill sihirnya coy. Di langkah pertama, klik kanan buku sihir kalian untuk mengaktifkan spell yang sudah dipasang ya. Dan setelah itu, pegang tongkat sihir, entah itu wand, spell sword, atau staff ya. Lalu tinggal klik tombol tambah ya. Dan abracadabra, sihirnya langsung muncul. Cok, ada meteor atlas tuh jatuh. Buset, gila banget coy, ada meteor. Mana kau saya kayak. Dia untuk ganti spill kan cukup jongkok lalu klik icon spill ya di layar, kan diklik aja dan otomatis skill kalian keganti ya. Dan itu dia ya add-on keempat, dan akhirnya kita masuk ke add-on yang terakhir coy. Ya kalau tadi bahas add-on sihir, sekarang kita masuk ke add-on elemental armor. Dia itu nih gak kalah keren karena kalian bakal dapetin armor detail yang kuat dan dilengkapi kekuatan elemental. Tiap armornya punya skill unik sesuai elemennya ya. Dia contohnya ini set Geo Gauntlet yang ngasih kekuatan bumi dengan aura keras banget ya, dan bisa bikin tanah bergetar. Lalu ada set Pyro dengan kekuatan aura panas membara kayak gunung berapi. Keren parah cuy. Dan masih banyak set elemental lainnya yang bisa kalian coba. Dan pas awal main, kalian juga langsung dikasih buku panduan yang lengkap banget ya, mulai dari cara crafting sampai skill yang bisa kalian pakai. Jadi kalian gak bakal bingung ya untuk cara mainnya. Di addon ini juga ada peri elemental yang lucu-lucu, tapi sayangnya mereka tuh calon korban kalian buat bahan perlengkapan ya. Jadi ya kasihan sih. Dia untuk crafting perlengkapannya kalian butuh alat khusus ya, yaitu Gauntlet Crafter yang dibuat dari stone, crafting table, dan ore yang bernama Unstable Energy. Kalian bisa nemuin ore pas mining dan bentuknya kayak gini. Nah itu dia addon terakhir di video ini. Aku saranin gabungin addon ini sama addon sihir yang sebelumnya ya, karena temanya nyambung sih. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa like dan komen, subscribe biar channel ini makin berkembang. Dan kalau ada addon menarik yang mau kalian request, tinggal komen aja ya. Kalau seru pasti langsung gue bikin kontennya. Dan gue Morningstar, adios.